Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur. Ya, saya bisa melihat Tuhan luar biasa di tempat ini, Yesus yang kita kenal, kita sembah, yang senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap musim kehidupan. Dia tidak pernah membiarkan kita karena Dia Tuhan yang berjanji tetap setia dalam kehidupan kita semua. Untuk itu saat ini kita ada di dalam satu tema yang sangat memberkati kita semua secara global IFCF, di mana kita akan melihat satu tema firman Tuhan di bulan November ini, yaitu tentang seize the day, seize the day. Ya, bagaimana kita ini memanfaatkan hari, kita menangkap hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan ini buat kita bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Amin. Segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Sehingga saya memberi judul tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah waktu Tuhan adalah proses belajar dan mau diajar. Ya, saya percaya bahwa kita yang hadir hari ini, kita pasti punya waktu. Ketika kita punya jam tangan, kita akan melihat waktu itu terus berputar. Ya, dia tidak akan pernah berhenti. Ya, hari ini jam berapa sekarang? Kita ada pada posisi hampir jam 11. Ya, atau mungkin itu lebih dulu ya. Jadi waktu itu terus berputar dan mungkin kita ada di dalam gereja, kita akan melihat, aduh, mungkin khotbahnya ini pasti 1 jam. Pikiran kita kan mulai terarah ke sana. Waduh, hari ini kita mungkin ada janjian sama pengusaha ini, kita ada janjian sama proyek-proyek yang akan kita tanda tangani kontraknya. Mungkin ketika kita ada dalam gereja, tetapi pikiran kita ini ke sana kemari. Iya. Sehingga waktu yang kita pergunakan seharusnya ada di dalam gereja untuk menikmati kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan waktu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk kita beraktivitas, untuk kita melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita. Berarti ada satu hari di mana hari Minggunya kita boleh berdiam diri. Karena Alkitab mengatakan apa? Lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi ternyata ada waktu bersama dengan Tuhan itu yang kita akan belajar pada saat ini, yang akan kita lihat bagaimana ternyata waktu itu adalah sebuah proses belajar kita. Dan kita mau diajar. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Kristus yang terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita semua, dan kita semakin berkurang-kurang. Dengan bahasanya, biarlah Tuhan bisa menyembunyikan kita di balik salibnya, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita semua. Dari pembacaan firman Tuhan, dari tema kita, ya secara global, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada semua orang. Pasti kita semua merasakan waktunya. Semua orang di muka bumi ini merasakan waktu yang sama. Ya. Ada orang yang bisa berhasil, ada yang gagal, ada yang berulang kali jatuh di hal yang sama tanpa mau belajar. Ada juga yang cepat mau belajar, ada yang menggunakan proses belajar dengan baik, tapi ada pula yang menyia-nyiakannya. Jadi semua kita ini kan merasakan waktunya. Ya, kita ada di waktu di mana hari ini kita ada di tanggal 12 di bulan November. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Sehingga kita sering mengatakan, waduh, waktu sekarang ini begitu cepat. Ya, coba saudara ya, kalau ketemu dengan orang-orang ya, atau keluarga yang punya anak yang lagi kuliah, begitu kita ketemu, sudah semester berapa? Ya, mereka akan bilang, waduh sudah mau selesai kuliah. Ya, terus kita yang bertanya itu kita mengatakan begini, waduh waktunya begitu cepat, nyana rasa Kang, tuh waktu anak ini sudah mau selesai kuliah.
Tapi ada yang bercanda begini, iya Bapak cuma tahu bilang waktunya cepat selesai. Mari kita yang berasa tuh DP waktu. Gitu kan. Ada orang kita teman, begitu kita tanya, dia bilang, pastor cuma tanya, mari kita puji tak cabut terus ini. Kita anak kuliah. Ya, itu proses waktu yang orang semua rasakan. Ada yang bisa jatuh berkali-kali, namun tidak pernah mau belajar dari kejatuhan itu. Ada yang jatuh dan mau bangkit dan tidak mau lagi gagal di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga yang membedakan semuanya itu adalah hikmat. Ya. Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kehidupan ini, kita menjalani proses waktu selama kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu? Kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini. Jadi ini merupakan doa Musa. Ya. Musa berdoa. Kalau kita melihat periode pertama Musa 40 tahun dia berada di Mesir sebagai anak angkat putri daripada Firaun, Raja Firaun. Jadi dia bisa menikmati keindahan waktunya. Dia punya fasilitas. Dia punya semuanya. Siapa yang tidak suka menjadi anak raja? Ya kita semua pasti. Ya. Dengan fasilitas perjalanan kita pun dikawal. Ya semua fasilitas diberikan. Jadi selama 40 tahun Musa berada bersama dengan Firaun. Periode yang kedua adalah 40 tahun di padang belantara. Musa merasa tidak ada apa-apanya. Dan periode yang ketiga, ketika dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, di situ Musa sadar bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Jadi dia tahu bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang tadinya dia sebagai anak raja, anak angkat raja. Dia punya segala-galanya. Dia punya fasilitas. Tapi kita lihat ada satu statement firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Ibrani 11, ya saya tidak sempat menulis di slide saya. Di dalam Ibrani 11, kita membuka kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11, tentang tokoh-tokoh iman. Ya. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kita melihat waktu di mana Musa berada di istana raja, ya. Firaun. Di dalam Ibrani 11 ayat 24-25 firman Tuhan, karena iman kita lihat, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, karena percaya dia kepada Allah, kepada Yesus, dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Seharusnya kita sebagai orang yang disebut anak angkat raja, kita pasti bangga. Kita tidak mau. Kita sudah hidup mewah, kita sudah punya segala-galanya. Iya. Apa yang tidak ada? Begitu bangun, semua sudah tersedia. Begitu kita berjalan, semua fasilitas sudah ada. Tetapi kenapa Musa waktu itu dia menolak? Sebagai apa? Anak angkat putri Firaun. Penyebabnya kita lihat. Ayat 25. Dikatakan firman Tuhan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Jadi dia memanfaatkan waktu. Dia tahu bahwa waktu itu akan berakhir. Waktu itu terus berputar. Bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu itu? Ketika dia ada di istana raja, dia menjadi anak angkat putri Firaun. Kemudian dia bilang begini, lebih baik dia menderita bersama dengan umat Israel, dengan bangsanya, daripada dia menikmati sesuatu yang sementara, yaitu apa? Kenikmatan dosa. Sehingga dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita lihat, yang pertama, ketika kita mau masuk dalam proses belajar dan mau diajar, sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah apa? Miliki hati yang mau diajar. Amin.
Ya. Di dalam ayat ini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika waktu ini terus berputar, bagaimana kita memanfaatkan perjalanan kehidupan kita? Kita mau proses belajar itu harus ada. Dan proses belajar, Musa minta kepada Tuhan. Jadi dia minta kepada Tuhan. Kalau periode yang ketiga dikatakan apa? Musa memimpin orang Israel selama 40 tahun. Di situ Musa sadar bahwa Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupannya. Pemazmur 90 ditulis ketika Musa di masa tuanya. Sehingga kita melihat dari ayat ini dikatakan ajarlah kami. Kita belajar di dalam kehidupan ini, proses belajar. Selama hayat masih ada di kandung badan, ya dalam bahasa terjemahan lama. Ya. Kita selama roh ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, sehingga manusia itu ada prosesnya. Fase dalam kehidupannya itu apa? Manusia dilahirkan, manusia hidup, kemudian manusia itu apa? Meninggal. Yang paling penting dari ketiga fase ini apa? Ketika kita manusia hidup dalam dunia ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Bagaimana kita bisa memakai hari-hari kehidupan ini? Sehingga Musa dia berdoa. Biasakan kita ya, kalau kebanyakan kita berdoa, yang kita minta apa? Tuhan, kasih kita berkat. Berkat tidak salah. Jabatan tidak salah. Iya. Semua apa yang Tuhan berikan, itu tidak salah dalam orang punya kehidupan. Ketika itu sesuatu yang salah, ketika hati kita condong kepada pencapaian-pencapaian kita, kepada kebanggaan kita manusia, kita menjadi lupa ciptaan Tuhan. Kita lebih dekat kepada ciptaan Tuhan daripada siapa yang menciptakan itu. Sehingga kita sebagai orang percaya, mari kita belajar memiliki hati yang mau diajar. Kita ini kan proses pembentukan. Ya, amin. Ya. Orang semua di dalam gereja ini pasti mengalami proses pembentukan. Kadang-kala ada gesekan-gesekan. Kadang-kala ada proses tidak sukanya itu pasti bisa ada dalam orang perjalanan pertumbuhan iman orang. Tetapi bagaimana respon cara kita mengatasi setiap waktu-waktu yang kita hadapi. Sehingga Musa berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami. Sehingga jangan sampai hati kita ini lebih banyak tertuju kepada kebanggaan-kebanggaan manusia. Kepada penampilan kita, kepada harta yang kita miliki. Waktu yang Tuhan berikan. Saudara bekerja mendapat harta itu tidak salah. Saudara bekerja, kemudian saudara mendapat promosi, mendapat kedudukan di dalam dunia kerja saudara. Saudara menjadi manajer, saudara menjadi kepala dinas, itu tidak salah. Justru itu akan menjadi berkat. Tetapi akan salah ketika saudara menjadi bangga. Ketika saudara merasa bahwa saudara melakukan semua karena saudara yang mengerjakannya. Saudara menjadi lupa siapa yang memberikan itu dalam kehidupan saudara. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen ya, lebih tergantung kepada ciptaan Tuhan daripada siapa yang menciptakan kita manusia. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita belajar menjadi orang yang apa? Bijaksana. Arti bijaksana itu bisa begini, merupakan sikap seseorang dalam bertindak atau memberi respon berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi berbagai keadaan. Bijaksana juga bisa bertindak sesuai dengan pikiran atau akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Atau kebijaksanaan juga adalah kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, atau kecakapannya bertindak apabila menghadapi kesulitan dan tantangan. Sehingga orang bisa mengatakan begini, belajar dari apa? Pengalaman. Ya. Karena pengalaman itulah yang akan membawa kita belajar. Ada orang sudah mengalami jatuh bangun di dalam kesalahannya, tapi tidak pernah mau belajar dari kesalahan itu. Mereka terus menikmati
sesuatu yang bersifat dosa itu. Mereka melakukannya, mereka merasa bangga, sepertinya tidak bersalah. Mereka melakukannya, mereka merasa bahwa itu merupakan yang terbaik. Padahal mereka menjadi lupa hari-hari kehidupan ini ada batasnya. Kita hidup di dalam dunia ini ada batasnya. Sehingga dari pembacaan firman Tuhan kita juga belajar. Kita diajarkan betapa sedikitnya dan terbatasnya hari hidup kita dalam dunia ini. Amin. Mazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-9, Mazmur 90 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi ketika kita hidup dalam dunia ini, ada batasnya. Ya, ada orang yang batas umur bisa lahir, ya. Ketika dia bisa sampai, ketika baru lahir bisa saja Tuhan sudah memanggil pulang. Ada usia 10, 20, 30 dan seterusnya. Ada yang bisa mencapai usia 70 bahkan 80. Itu sebuah proses dinamika dalam kehidupan, fase kehidupan manusia. Sehingga ketika kita hidup, Tuhan mengizinkan di mana kita hidup. Kita bisa mempergunakan hari-hari hidup dengan baik dan benar. Amin. Karena kita tidak tahu hari baik kita itu kapan. Sehingga kalau kita baca di dalam Wahyu 14, di sana jelaskan apa? Perbuatan ini akan menyertai mereka. Kalau saudara baca. Jadi selama hidup dalam dunia ini, ada perbuatan-perbuatan baik yang kita tunjukkan. Hati kita mau diajar. Hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang mengajar kita banyak hal tentang arti kehidupan ini. Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan bumi, alam semesta dan isinya ini. Tuhan mulai menciptakan hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya. Tuhan merancang, mendesain sesuatu yang luar biasa. Ya. Tuhan lakukan semuanya untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Sehingga ketika kita hidup dalam dunia ini, di dalam waktu kita yang terbatas di dalam dunia ini, mari kita bisa mempergunakan waktu untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, saya tadi tanya sama Pastor Yoksin, saya lihat anak-anak muda, ya ditempatin usia berapa? 17 tahun ke atas. Waduh, luar biasa. Saya bangga ya melihat generasi-generasi muda di dalam gereja ini. Ketika mereka mau melayani Tuhan, mereka memberi waktu untuk melayani Tuhan, menjadi para volunteer. Ya, orang volunteer itu kan apa? Mereka melakukan dengan sukarela, tanpa dibayar pun mereka mau. Karena mereka melayani siapa? Mereka melayani Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah lebih dulu datang melayani kita manusia. Amin. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, tanpa dibayar pun kita mau. Karena kita melakukan apa? Karena Tuhan lebih dulu melakukan buat kita. Sehingga kita yang muda-muda di tempat ini, ayo kita melayani sebagai para volunteer, orang-orang yang dipercayakan, sebagai generasi-generasi yang ada di dalam gereja. Jangan tunggu waktu yang akan datang, tapi mulai dari sekarang. Amin. Kita mulai membentuk komunitas-komunitas anak-anak muda dalam gereja ini. Karena kalian adalah generasi-generasi dalam gereja ini yang akan melanjutkan kepemimpinan gereja ini. Amin. Kita semua waktu terus berputar. Kita tidak tahu hari baik kita kapan. Tapi mari kita memanfaatkan waktu. Jangan menjadi generasi yang pada akhirnya rusak dengan narkoba, dengan seks bebas. Kita bisa rusak. Ini dunia sekarang, kita ada di dalam generasi apa? Kalau saudara lihat, generasi apa sekarang? Generasi set. Kalau abjadnya sudah abjad yang terakhir. Sudah tidak ada lagi. Ini generasi terakhir orang ini dia. Tuhan Yesus sudah lama mau datang. Masalah waktu Tuhan datang yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Ya. Tanda-tanda zaman, Yesus sudah bilang di dalam Alkitab. Di dalam Matius 24, Yesus berkhotbah tentang tanda-tanda zaman. Bangsa bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi, kerajaan, semua penyakit sampar. Ya, itu sebuah tanda-tanda.
tentang menjelang kedatangan anak manusia. Jadi bagaimana kita hidup dalam dunia ini? Apakah kita mau melayani Tuhan? Melayani di mana? Di dunia kerja kita bisa menjadi berkat. Manfaatkan waktu yang ada. Di mana lagi kita bekerja? Komunitas kita, di setiap care group yang kita bangun. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Kita melayani Tuhan. Iya. Ikan tidak akan mungkin datang ada di mana? Meja makan. Tanpa ada yang pergi untuk memancing. Demikian juga jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa mau datang ke gereja ini, saudara turun untuk pergi memancing di sana. Amin. Bagaimana pancingan kita? Apakah kita sudah banyak mendapat ikan? Ataukah justru kita akan sibuk setiap hari membangun pribadi kita sendiri dengan urusan kita sendiri. Kita menjadi lupa akan waktu Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Apalagi dunia sekarang kan, dengan HP gadget sekarang, kemudian apa? Android kita semua punya. Dunia kita genggam sekarang. Apakah kita bisa mempergunakan? Kalau kita mengukur waktu 1 kali 24 jam, pada posisi-posisi mana kita bisa bermanfaat di mata Tuhan? Apakah kita sibuk main HP? Apakah kita sibuk di gereja sambil buka HP? Kan bisa saja. Gereja sekarang kan terjebak, orang bisa saja jemaat. Ya, saya pernah nonton satu khotbah di gereja, pendetanya itu berdoa begini, Tuhan, jamah jemaat supaya ketika khotbah berjalan mereka tidak buka HP. Saya kaget juga pendeta itu khotbah di dalam situasi dunia saat ini. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, ya, kita belajar dari Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ayat 31 kita lihat. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini dikatakan apa? Paulus tinggal 2 tahun. Artinya apa? Dia memanfaatkan waktu itu betul-betul untuk Tuhan. Untuk menyampaikan Injil, kabar baik bagi dunia ini. Orang-orang semua butuh Injil, butuh kabar baik tentang siapa Yesus. Kita adalah agen-agennya di tempat ini. Amin. Saudara, gereja saudara, kalau jika Tuhan berkehendak, apakah tahun ini atau tahun depan akan selesai? Tuhan sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Apakah kita akan berdiam diri atau kita akan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengisi dengan jiwa-jiwa yang ada? Care group menjadi andalan kita. Kemudian kita masuk di dalam disciple journey, yaitu ada kelas I Grow. Kita harus terlibat sebagai jemaat IFJF. Kita tahu budaya kita. Ya. Sehingga proses hati kita adalah proses yang terbentuk di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa waktu ini begitu singkat. Yang selanjutnya kita lihat. Mengevaluasi hidup yang kita sudah jalani saat ini. Sehingga Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Atau kita bisa memberikan satu resolusi janji kita buat Tuhan mengakhiri tahun 2023 ini. Kalau kita lihat di tahun-tahun terakhir seperti ini, biasanya perusahaan-perusahaan itu akan mengevaluasi bagaimana pertumbuhan perusahaannya, bagaimana hasil dari pertumbuhan penjualannya. Itu semua perlu evaluasi. Apakah penjualannya ada peningkatan? Apakah perusahaannya itu mengalami omset yang besar? Semua perlu evaluasi. Saudara yang berusaha, saudara pasti akan mengevaluasi semua itu. Sehingga saudara akan tahu kelemahan, kekuatan, kelebihannya apa yang perlu diperbaiki. Kita kan perlu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu mengevaluasi. Apakah perjalanan proses belajar kita masih mendapat nilai merah?
Apakah dalam proses belajar kita bisa masih mendapat nilai yang pas-pasan? Ataukah dalam proses belajar kita sebagai orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita terus mengalami pertumbuhan iman? Kita tidak lagi menjadi jemaat yang kekanak-kanakan. Kita tidak menjadi jemaat yang mudah tersinggung. Kita tidak menjadi jemaat yang datang ke gereja terus terlambat. Tidak seperti itu. Tetapi kita akan terus mengevaluasi kehidupan kita untuk lebih baik. Sehingga kita akan bisa mengatakan, biar Kristus yang bertambah-tambah, kita yang berkurang-kurang. Amin. Dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu mengevaluasi, apakah kita tetap menjadi jemaat yang setia di care group kita? Ataukah ketergantungan kita di care group kalau nanti hadir 10 orang atau 20, kalau 2-3 orang kita belum mau? Padahal disitulah waktu Tuhan kita memulai. Alkitab mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ apa? Tuhan hadir. Jadi dimulai dulu dengan perkara-perkara kecil. Supaya orang bisa melihat perkara yang besar. Yang Tuhan nyatakan bagi gereja di mana kita berada. Kita punya beban yang sama. Tidak mungkin Pastor Yoksin akan bekerja sendiri. Ketika Pastor Yoksin bersama-sama Tuhan menaruh ada di dalam gereja ini bersama-sama untuk melayani. Untuk kita sebagai orang percaya, kita mempergunakan waktu itu. Saya pernah mendengar ya sebuah cerita di suatu gereja IFCF. Orang ini dulu sekolah di Amerika. Waktu dia sekolah di Amerika, dia berjumpa dengan Tuhan. Awalnya dia seorang Buddha. Kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di Amerika. Waktu dia pulang ke Indonesia, papanya itu berikan mobil baru buat dia. Dan papanya belum tahu kalau dia sudah Kristen. Kemudian dia terlibat di salah satu gereja di Indonesia, IFJF. Di dalam care groupnya. Jadi care groupnya itu dia punya beban. Suatu saat papanya tahu. Kenapa anak ini setiap hari tertentu dia keluar rumah pergi untuk menjemput orang. Jadi dia punya waktu Tuhan berikan. Padahal pulang sekolah dari Amerika. Seharusnya dia sudah harus sibuk bekerja, mengurus usaha papanya. Tetapi yang dia lakukan adalah melayani Tuhan dulu. Jadi mobil yang baru dibeli, dia jemput. Papanya tahu. Kenapa kamu mobil yang papa berikan justru penjemput orang? Apa manfaatnya? Karena dia terlibat di care group. Dia punya beban yang sama untuk bagaimana menjangkau jiwa, membawa orang kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalami Tuhan lebih dulu. Waktu papanya lihat hidupnya anak ini berbeda, akhirnya satu keluarga ini menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa Roh Kudus bekerja. Jadi waktu itu anak ini menjadi berkat di tengah keluarga. Saya percaya ketika kita menjadi berkat, mungkin masih ada saudara-saudara kita di luar yang hidupnya dia masih menjadi orang percaya, tapi hidupnya belum mengalami kelahiran baru. Kita adalah agen-agen perubahan. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita akan menceritakan tentang Yesus, siapa Yesus itu. Karena butuh Injil. Ada orang kan bisa bersifat liberalisme. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka berpikir percaya Tuhan. Oh enggak apa-apa, Tuhan kuat sudah mengampuni. Biar buat dosa enggak apa-apa. Ada kan orang ya kecenderungan hati bisa seperti itu. Sehingga mereka menuju kepada ribelar, kebebasan. Iya. Mereka bilang enggak apa-apa, Tuhan kok sudah mengampuni. Pengajaran seperti itu akan menyesatkan kita. Kita mengabaikan pengorbanan Yesus tentang anugerah yang Tuhan berikan. Contohnya apa? Saudara kalau beli mobil, biasanya apa? Saudara akan kasih asuransi. Karena orang berpikir ada asuransi. Mobil itu orang menghantam, tabrak saja. Orang kok berpikir begini, ada kok asuransi, nanti asuransi yang akan bikin. Demikian juga dengan keselamatan. Orang kok bisa bikin dosa, yang penting kok ada pengampunan. Orang bisa mengalami kejatuhan. Orang mungkin bisa, tetapi dalam posisi yang tertentu, orang harus sadar, tidak bisa mempermainkan yang namanya anugerah. Tidak bisa mempermainkan yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Sehingga mengevaluasi kehidupan ini.
kita terus menjadi orang yang dewasa. Kita pakai waktu ini untuk serius dengan Tuhan. Kalau kita tidak serius dengan Tuhan, maka pilihannya kita akan serius dengan dunia ini. Jadi butuh waktu untuk kita serius dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan apa? Kekuatan. Kita perlu mengevaluasi hidup kita yang kita jalani ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sudah betul-betul berjalan di dalam kehendak Tuhan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kesediaan untuk mau belajar, diajarkan sesuatu meskipun bukan kemauan kita. Ini kan akan berbeda. Jadi kesediaan kita untuk mau diajarkan sesuatu meskipun bukan torang pemau. Artinya apa? Torang mengikuti Tuhan pemau. Torang lihat kisah tentang Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Yaitu kisah tentang Petrus. Pada suatu kali Yesus berdiri di Pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, sedang mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita lihat dari kisah Petrus ini. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi kisah ini kisah tentang Petrus. Kalau kita melihat dari perikopnya ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi pada saat itu Yesus sementara berdiri di tepi pantai. Dia melihat para calon muridnya ini adalah orang-orang yang sudah bekerja semalaman tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka punya profesi sebagai nelayan. Mereka tahu. Nah, ini Pastor Yoksin seorang sarjana perikanan ya, pasti punya pengalaman. Selain sarjana punya perikanan, Pastor Yoksin juga orang besar di daerah pantai. Jadi orang tahu itu bagaimana jika bulan begini, angin bertiup begini, posisi ikan ada di mana, itu punya pengalaman. Itu pengalaman manusia. Ya. Kisah ini terjadi kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Jadi waktu mereka sudah bekerja semalaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Waktu Yesus melihat, kemudian Yesus memanggil, Simon, tolakkan perahumu agak ke dalam. Kemudian Yesus duduk di atas perahu dan orang banyak, kata firman Tuhan, mendengar apa? Pengajaran tentang dari Yesus. Jadi waktu itu dikatakan firman Tuhan, tolakkan perahu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dikatakan apa? Dia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini tidak menjelaskan pengajaran apa yang disampaikan. Tetapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang setelah Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus, pasti bisa saja pengajarannya. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Kemudian apa? Dalam situasi keadaan ekonomi, mungkin Yesus bisa berkhotbah seperti itu. Karena Yesus melihat kondisi keadaan orang pada saat itu dalam pergumulan. Mereka sudah melakukan semuanya. Dia bisa sudah mengajarkan tentang pertobatan, bagaimana percaya, bagaimana hidup dalam kebenaran. Dia bisa mengajarkan seperti itu. Sehingga ketika dia selesai mengajar, ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kita lihat reaksi daripada Simon apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
bertolak belakang dengan apa yang Yesus perintahkan. Simon bilang apa? Torang so bekerja semalaman. Torang so berusaha tapi tidak apa-apa, dapat apa-apa. Ini sebuah proses belajar. Kadangkala Tuhan membawa kita pada situasi seperti ini. Kita diajarkan, diizinkan Tuhan untuk kita ada dalam sebuah keadaan seperti ini. Mungkin kita sudah berpikir, Tuhan, kita usaha ini bagaimana Tuhan? Kita pekerjaan ini bagaimana? Ya, kemarin saya ke Pandu, mama saya cerita begini. Ada saudara saya yang bekerja, kemudian dari perusahaannya itu akan memotong gaji. Karena kondisi perusahaan pada saat yang dia bekerja itu mengalami omsetnya mengalami penurunan. Jadi semua karyawan itu akan dipotong gajinya. Saya dengar saya kaget juga. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, sepertinya kadangkala kita digiring kepada satu situasi yang tidak punya harapan. Di dalam situasi dunia saat ini, persaingan ekonomi, kalau orang mau lihat rasakan sekarang, keadaan yang berubah. Ya, orang bilang mengatakan ada kalau kita ketemu orang mengatakan Pak, mendapatkan uang saja sekarang sulit. Gereja mungkin mengalami penurunan persembahan. Bisa saja kita alami seperti itu. Karena faktor jemaatnya di dalam usaha, di dalam pekerjaannya mengalami penurunan. Tapi satu sikap yang harus kita tahu. Ketika Yesus mengatakan, tolakan perahumu lebih dalam dan tebarkan jalan. Yang kita lakukan adalah apa? Taat akan firman Tuhan. Disinilah kuncinya. Langkah pertama adalah milik kita. Langkah selanjutnya Tuhan punya urusan. Amin. Kita selanjutnya Tuhan punya urusan. Karena kita ini kepunyaan Bapa di sorga. Tidak mungkin dia mau meninggalkan kita. Kita sementara diproses. Kita sementara dibentuk oleh Tuhan. Di waktu-waktu kehidupan kita ini. Untuk kita mau belajar menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Langkah pertama adalah milik kita. Saya kalau kemarin ke Tahuna berkunjung ya di sana. Saya tanya sama Pastor Timotius, bangun gereja. Iya, Pastor, bangun gereja modal ini sudah hampir 1 miliar. Apa DP modal? Pastor cuma bilang, kita pemodal cuma iman. Saudara lihat. Jadi jemaat harus punya iman yang kuat. Amin. Jemaat harus punya iman, percaya. Kemarin kami share di care group ya. Kemudian ada satu keluarga yang bersaksi. Dia punya anak di sekolahnya di Pak Kristi yang ada di Jalan Samrat. Ya, kemudian anak ini sekarang menjadi asisten gurunya. Saudara masih SMP sudah jadi asisten guru. Dia yang buat soal semua. Dia yang buat soal pada DP teman-teman. Di grup itu, sampai DP mama bilang begini, DP nama Rafa. Rafa, kepangana, bukan ngana pe guru tuh yang susun soal, ngana nih yang susun soal. Mah kita enci yang suruh no. Karena berarti kualitas anak ini hebat di kelasnya. Saya tanya mamanya mengeluarkan sebuah statement begini. Pastor, anak ini punya iman luar biasa. Dia percaya setiap hari Minggu. Dia didoakan di depan gereja. Seperti tadi kita mendoakan anak-anak kita. Dia percaya apa yang didoakan pasti terlaksana. Luar biasa mamanya bersaksi. Saya sampai kaget. Saya juga sebagai hamba Tuhan. Kadangkala apa? Bisa tawar iman saya. Tetapi anak ini dia bilang, Mah kita percaya Tuhan sumber hikmat. Jadi dia yang menyusun soal. Suatu saat mamanya bilang begini, Rafa, siapa ngana penilai matematika di bawah? Yakin mah, pastor setiap hari Minggu doakan Pak kita pasti akan dapat nilai yang terbaik. Memang betul naik dia punya prestasi. Kita lihat apa yang didoakan dan tidak didoakan itu berbeda. Jadi ketika saudara mendoakan anak-anak saudara ada di depan, saudara jangan takut. Ambil langkah iman untuk mempercayai Tuhan yang bekerja. Mungkin saudara berpikir, aduh nih anak DP lincah minta ampun. Iya.
Anak ini dia lincah minta ampun. Satu saat saya sama Kenwar ini kan aduh dia lincah dapat takut nih anak. Kita antar dia ke sekolah. Terus di motor. Ya, motor itu bukan standar motor yang baik seperti motor, memang motor Solama, motor V tahun 96. Gereja punya, jadi kita bawa. Terus saya bilang, Ken, apa Tuhan Yesus bilang? Dia bilang mengucap syukur, bersyukur. Terus kita tanya begini, apa itu bersyukur? Kita percaya Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Waktu kita tanya, apa itu Ken bersyukur? Dia bilang bersyukur itu hikmat. Wih, kaget kita waktu dia bilang hikmat. Kalau orang baca di dalam kitab Amsal tadi itu, permulaan takut akan Tuhan adalah hikmat dan pengetahuan. Jadi butuh hikmat. Kemudian lanjutnya dia bilang, Papi, kalau orang dapat HP jelek, orang tetap bersyukur. Kalau yang jelek-jelek, tetap bersyukur. Ya. Jadi kadang-kadang kan orang sebagai orang percaya, mari kita menikmati. Ketika Tuhan perintahkan, kita percaya Tuhan sementara menguji iman kita. Gereja kita bertumbuh tergantung saudara semua di tempat ini. Tuhan sudah memberikan jiwa-jiwa bagi kita. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Strategi perang harus kita bangun mengakhiri tahun 2023 ini. Strategi-strategi kita harus bangun untuk kemajuan gereja kita. Saudara punya mimpi bagi gereja ini, amin? Sehingga bangunan ini bukan hanya menjadi monumen, tapi bangunan ini akan menjadi sebuah movement, pergerakan yang luar biasa bagi kota Tondano ini, Minahasa ini. Menjadi pusat perhatian, mata dunia akan tertuju bahwa kita punya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Tinggal bagaimana kita membangun kerjasama. Jangan takut. Mungkin orang kan belum melakukan, orang coba pikir, aduh mau jadi nyanda nih iCare ini. Kadang-kadang kan begitu kan. Belum melakukan, tetapi orang coba berpikir. Sama dengan Simon. Simon bilang begini, Tuhan kita ini pengalaman Tuhan. Biar kita bukan orang yang tamatan S2, S3, enggak. Tapi kita punya pengalaman mungkin lebih hebat dari mereka. Kita sudah tahu. Kita so lakukan Tuhan. Tapi nyanda dapat apa-apa. Tapi apa dia bilang? Karena Engkau yang menyuruhnya. Kita garis bawahi kata ini. Karena Tuhan yang menyuruh. Kita mempercayai Injil ini, kabar baik ini. Sehingga kita menjadi orang percaya. Yang mempercayai firman. Bukan mempercayai apa kata dunia dengan berita-berita palsu. Atau dalam istilah sekarang apa? Hoax. Saudara kalau lihat ya, ada berita sesuatu yang menakutkan. Orang mulai bilang di sini akan terjadi begini. Tetapi yang kita percayai adalah kabar baik ini. Injil kabar baik ini adalah janji Tuhan. Yang terakhir, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin dalam perjalanan hidup kita merasa sudah mau menyerah. Kita merasa sudah tidak mampu lagi Tuhan. Dengan kondisi keadaan. Tapi kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia sementara merancang, mendesain sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Dia. Kadangkala Tuhan merombak kehendak kita untuk memasukkan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Rasanya sakit. Semua orang pasti suka berjalan di karpet yang merah. Semua orang pasti suka berjalan tanpa hambatan. Semua orang pasti suka perjalanan hidupnya ini nyaman. Tapi ketika Tuhan membawa kita pada situasi yang kita semua tidak suka. Sehingga di dalam ayat Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita tidak mengerti
apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tuhan merancang sesuatu yang terbaik. Tuhan merancang sesuatu yang indah. Namun untuk mencapai semua itu, ada proses yang harus kita lewati. Untuk mencapai hari depan kita, ada proses yang harus kita lalui. Artinya apa? Kita mau melakukannya. Karena apa? Kita tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Amin. Jangan pernah menyerah oleh keadaan. Karena ada 1000 mimpi yang harus kita wujudkan. Kehidupan sudah tertulis dengan begitu rapi dan indah. Karena rencana Allah begitu sempurna. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa setiap halaman lembaran kehidupan kita penuh dengan doa dan harapan. Amin. Lembaran kehidupan kita ini ada doa dan harapan di sana bahwa Tuhan menyertai kita. Waktu yang terbaik ketika kita bisa mengalami keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah sebuah waktu yang terbaik ketika kita bisa mengalami keselamatan di dalam kehidupan ini. Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, dia mengambil posisi yang terhina, yang teraniaya. Dia mengambil posisi harus menderita. Dia mengambil posisi harus mati di atas kayu salib. Dia melakukan semuanya karena dia mencintai kita. Dia mengambil posisi, menggantikan posisi kita yang seharusnya binasa. Tapi Yesus menggantikan posisi kita supaya kita mengalami yang namanya keselamatan. Itu merupakan sebuah waktu yang terbaik yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita ketika kita mau ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dia mau menderita ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya. Ketika dia akan melihat penderitaan yang dia akan alami. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, dia tidak melakukan semuanya. Karena apa? Dia memposisikan semuanya karena dia mencintai kita semua. Untuk itu mari kita bisa mempergunakan waktu yang ada untuk hormat dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah gospel, Injil yang kita terima hari ini. Bagaimana Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah, kita tahu dia melakukan semuanya karena dia mencintai jemaat IFJF Tondano. Apapun yang kita lalui, rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Mungkin kita mengalami masalah-masalah dalam hidup ini. Dia akan bisa memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kemampuan. Kita punya mimpi. Ketika kita menaruh mimpi itu kepada Tuhan, maka kita percaya kehendak Tuhanlah yang terlaksana atas semuanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya pada saat ini. Biarlah kita menjadi jemaat yang terus bergandengan tangan melayani dalam gereja ini, mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita manusia, tetapi untuk Tuhan yang sudah memberi yang terbaik buat kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini.